Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abnai Hawari dengan NIM 0101523018 dari Prodi Teknik Industri. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS susulan mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Hambatan Psikologis Generasi Z dalam Menjalankan Pekerjaan Profesional. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai tahun 2012. Generasi ini tumbuh di era digital di mana internet, media sosial, dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena tumbuh di lingkungan tersebut, generasi Z dikenal sebagai generasi yang cepat beradaptasi, terbiasa dengan perubahan, dan mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Namun, kondisi ini juga membuat generasi Z memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dunia kerja, baik dari segi lingkungan, baik dari segi lingkungan, sistem kerja maupun pengembangan diri. Jika ekspektasi ini tidak terpenuhi, maka dapat muncul berbagai hambatan psikologis. Lalu di sini ada karakteristik umum generasi Z di dunia kerja. Di dunia kerja, generasi Z memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ini, generasi Z sangat melek teknologi dan terbiasa dengan informasi yang serba cepat. Kedua, mereka tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga mencari manfaat dalam pekerjaan atau meaningful work. Lalu yang ketiga, generasi Z sangat menghargai work-life balance, yaitu keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, mereka cenderung lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental seperti stres, burnout, dan kecemasan. Karakteristik ini menjadi kelebihan, tetapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada di sini ada beberapa Lalu di sini ada beberapa masalah psikologis yang sering dialami Gen Z, diantaranya adalah burnout, work-life imbalance, kecemasan sosial, imposter syndrome, dan kurangnya resiliensi terhadap tekanan kerja. Masalah-masalah ini sering muncul terutama pada fase awal karir ketika generasi Z masih dalam tahap adaptasi dengan dunia kerja profesional. Lalu ada jenis-jenis masalah psikologis dalam pekerjaan. Masalah psikologis yang pertama ini adalah masalah psikologis burnout. Burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung dalam waktu lama. Generasi Z itu rentan mengalami burnout karena sering dihadapkan pada target kerja yang tinggi dan tuntutan produktivitas yang terus-menerus meningkat. Contohnya pada perusahaan startup, karyawan sering dituntut untuk multitasking, bekerja lembur, dan menyelesaikan pekerjaan dengan deadline yang ketat. Jadi jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya manajemen stres yang baik, maka karyawan akan kehilangan motivasi dan semangat kerjanya. Kemudian masalah kedua itu masalah psikologis work-life imbalance. Work-life imbalance ini terjadi ketika seseorang tidak mampu membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Sistem kerja seperti work from home itu seringkali membuat batas antara waktu kerja dan waktu istirahat itu menjadi tidak jelas. Sebagai contoh kasus, karyawan Gen Z ini masih menerima pekerjaan di luar jam kerjanya. Hal ini membuat waktu istirahat berkurang dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental. Lalu masalah psikologis yang ketiga ini kecemasan sosial dan imposter syndrome. Kecemasan sosial ditandai dengan rasa takut atau gugup berlebihan saat harus berinteraksi dalam lingkungan
kerjanya seperti berbicara di depan umum atau rapat untuk menyampaikan pendapat kepada atasan. Sementara itu, imposter syndrome ini adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak pantas atas pencapaian yang diraihnya meskipun secara objektif ia memiliki kemampuan. Contohnya itu karyawan muda merasa minder saat bekerja dengan seniornya, takut salah dan merasa dirinya ini tidak cukup kompeten lah. Kemudian masalah psikologis selanjutnya ini rendahnya resiliensi kerja. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan dan bangkit ketika menghadapi tekanan, kritik, atau kegagalan. Nah, generasi Z ini cenderung lebih sensitif terhadap kritik, terutama jika disampaikan secara keras atau tidak konstruktif. Akibatnya, Gen Z lebih mudah merasa tertekan, lebih mudah menyerah, dan memiliki keinginan untuk resign ketika menghadapi masalah di tempat kerjanya. Kemudian ada pencetus masalah psikologis, hambatan psikologis pada generasi Z dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ekspektasi diri yang tinggi, sifat perfeksionis, serta kebutuhan akan validasi dan pengakuan. Sedangkan faktor eksternal itu antara lain budaya kerja yang kompetitif, tekanan target perusahaan, serta perbedaan pola komunikasi antar generasi. Jadi jika faktor-faktor ini tidak dikelola dengan baik, maka tekanan psikologis akan semakin meningkat. Kemudian ada data-data dan fakta di Indonesia. Data pertama itu data stres kerja di Indonesia. Berdasarkan data di Indonesia, sekitar 20% pekerja mengalami stres kerja. Stres ini disebabkan oleh tekanan target, beban kerja berlebih, dan tuntutan produktivitas. Pekerja usia muda termasuk Gen Z ini memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stres kerja. Lalu jika tidak ditangani dengan baik, stres ini dapat berkembang menjadi burnout dan berdampak pada kinerja kerjanya. Kemudian ada data kondisi Gen Z nih. Gen Z nih, panjangan dari Not in Employment, Education or Training. Di data ini sekitar 22,25% generasi Z usia 15 hingga 24 tahun berada dalam kondisi need, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apapun. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan psikologis dan sosial pada generasi Z. Status need dapat menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan risiko stres serta kecemasan. Kemudian ada data tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun itu mencapai 16,16%. Dan ini merupakan yang paling tinggi, jauh di atas kelompok usia lainnya dibanding usia 25 sampai 60 tahun ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa fase awal karir Gen Z masih sangat tidak stabil dan berpotensi meningkatkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan burnout. Dan di sini ada analisisnya. Sebagai digital native, generasi Z terbiasa dengan kecepatan dan multitasking. Namun, ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan seringkali tidak sejalan dengan realita di lapangan. Sifat idealistis membuat Gen Z mudah kecewa ketika kondisi kerja tidak sesuai harapannya. Selain itu juga kebutuhan akan validasi juga memicu kecemasan sosial dan imposter syndrome. Nah, ini dampak terhadap organisasi. Hambatan psikologis generasi Z tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada organisasi.
Beberapa dampaknya adalah menurunnya fokus dan produktivitas kerja, meningkatnya turnover karyawan muda, serta bertambahnya biaya rekrutmen dan pelatihan. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Kemudian sebagai kesimpulan, generasi Z memiliki potensi besar, tetapi juga rentan terhadap hambatan psikologis. Masalah utama yang dihadapi adalah stres kerja, burnout, dan ketidakseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Sebagai rekomendasi, perusahaan perlu menerapkan program mental health awareness, menyediakan mentoring lintas generasi, dan menerapkan kebijakan work-life balance yang jelas. Sebagai penutup, pengelolaan kesehatan mental generasi Z sangat penting bagi keberlanjutan organisasi. Diperlukan juga kerjasama antara individu dan perusahaan agar potensi Gen Z dapat berkembang secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.